Oke, selamat datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Enteng-Entengan Channel, ya, Enteng-Entengan Channel seperti biasa ya. Oke, kali ini kita akan ngasih ilmu tentang bagaimana cara menghilangkan background pada sebuah gambar ya. Misal kita dapat orderan untuk desain pamflet tentang boba ya, yang lagi itu boba ya, seperti ini boba itu. Kita mau memotong background dari boba itu sendiri ya. Kata kuncinya adalah cari gambar seperti biasa, fitur kemudian besar, dan cari gambar yang kontras antara background dengan objeknya. Kata kuncinya di situ. Syaratnya adalah kontras antara background dengan objeknya ya, karena kalau nggak kontras nanti kita kesulitan untuk menghilangkan backgroundnya tersebut. Oke, sekarang kita coba nah ini misalnya ya, ini ketemu di satu ya. Nah ini bagus nggak ya, kita lihat dulu ya. Nah ini boleh nih, kita potong nanti sesuai dengan ukurannya ini yang KFC ya. Kita coba dulu. Oke, jangan lupa teman-teman, cara download seperti biasa, kita klik dulu, jangan langsung di download, klik dulu seperti ini. Kemudian tunggu sampai nggak ada proses downloadnya, kemudian baru klik kanan, open image in new tab. Nah seperti ini ya, baru klik kanan save image as ya. Kita akan mengganti background dari gambar ini ya. Oke, kita simpan dulu. Kita cek di mana dia tersimpan. Tuh, namanya promo boba ya. Kita lihat promo boba. Promo boba dia ada di mana? Nah, ini ada. Oke, kita drag masuk ke Corel. Kita lepas di dalam sini. Nah, caranya bagaimana kita menghapus background dan mengambil ini aja, bobanya ini sama yang ada di bawah ini. Caranya seperti itu teman-teman. Yang pertama harus dilakukan adalah copy paste dulu menjadi dua gambar yang sama ya. Jangan langsung di black and white ya. Tapi jadiin dua dulu. Kemudian kenapa jadi dua? Yang satu kita akan proses menjadi pisau pemotong untuk menculik gambar ini, untuk menculik ya, penculikan ya. Yang satu nanti kita gunakan untuk file yang akan diculik, ini akan menjadi pisau penculik. Bagaimana caranya? Seperti yang kemarin, kita bikin trace dulu, kita bikin format ini dulu, format black and white dulu ya. Klik objeknya yang pertama, kemudian kita masuk ke ini bitmap, kemudian mode black and white ya, seperti ini. Nah ini kita setting sampai benar-benar terpisah ini teman-teman, antara hitam dan putihnya. Nah, kalau tadi terlalu campur kita nanti nggak bisa. Ini juga ada bercak-bercak di sini, berarti dia kurang hitam, sampai hitam lagi boleh. Yang penting bawah benar-benar masih bisa terpisah ya. Nah kita perhatikan, harus hati-hati. Ini pun sebenarnya masih berbahaya karena dia masih putih, seharusnya ditambah lagi hitamnya. Tapi jika hitam ini membuat bawahnya tercampur seperti ini, yang penting dikurangi aja, apa nanti atasnya di manual pakai vektor masih bisa ya teman-teman. Oke, yang penting bawahnya selamat dulu ya. Oke, ini nggak apa-apa, lumayan, nanti kita masih bisa selamatkan. Nah indikatornya seperti ini. Nah, walaupun nanti C ini juga harus dihajar juga ini ya. Oke, seperti ini kita udah berani untuk karena apa? Karena hitam ini yang akan menjadi pisau pemotong nanti ya. Oke, kita oke. Nah, ini ada yang hitam seperti ini, ada yang masih warna asli. Oke, kita klik kanan, outline trace, high quality image ya. Seperti biasa, specific color, remove color from enter image, dan pipet kita klik di warna putih untuk mengubah JPG menjadi vektor. Nah seperti ini. Nah ini pada saat kita ungroup, nah ini kita bisa mengambil ini aja. Walaupun, nah ini menjadi ini aja udah bisa. Ini yang lainnya boleh dihapus, di delete.
Nah, kita hanya butuh ini aja untuk menculik dari gambar yang ada, walaupun ini butuh beberapa perbaikan karena ini masih ada yang bolong-bolong putih-putih. Kita harus luruskan sesuai ini. Bagaimana caranya teman-teman? Caranya adalah kita buat ini tanpa warna, objeknya tanpa warna. Nah, tapi kita kasih garis itu warna merah garisnya. Nah, ini untuk kita cross check apakah mana yang udah bisa masuk ke dalam media, mana yang belum masuk ke dalam media. Nanti kita bisa sesuaikan ya. Oke, kita lihat ya. Oke, ini ada beberapa yang nggak lurus, ada yang udah lurus. Nah, ini perlu diperbaiki teman-teman. Bagaimana cara memperbaiki? Ini udah cara perbaikinya adalah dari format yang ada ini adalah sudah format vektor teman-teman. Nah, dari format vektor ini kita jangan lupa pakai shape tools. Nah, ini shape tools ini kita bisa gunakan untuk menghapus dotting. Nah, ini memegang dotting bisa dengan banyak seperti ini atau satu-satu gini. Tapi kalau seperti ini mending kita langsung pegang banyak, kemudian kita delete. Di keyboard ada delete. Nah, ini bisa langsung bersih, mengurangi dotting yang ada, kita bisa luruskan. Nah, ini bisa disesuaikan juga. Nah, batik sedikit ya teman-teman. Sama, ini juga ada beberapa dotting yang di tengah, kita harus bersihkan juga. Termasuk yang ada di sini, ini kita bersihkan juga biar dia lebih rapi. Oke, termasuk ini kita delete. Nah, ini juga perlu diperbaiki teman-teman, kita delete tidak apa-apa dari sini seperti ini, nanti baru diperbaiki, masih bisa ya teman-teman. Oke, nah ini jika ingin menambah titik kita klik 2 kali, dia akan titiknya bertambah seperti itu. Nah, sini juga bisa diklik, titiknya bertambah seperti ini. Kemudian ini juga bisa dihapus. Nah, ini kita bisa geser panahnya ini ke arah berlawanan seperti ini. Klik 2 kali untuk menambah titik, ini bisa dilengkungkan. Nah, ini juga dibersihkan kawan-kawan ya, salah ya. Ini dibersihkan seperti ini. Sama dibersihkan lagi sampai benar-benar tidak ada dotting-dotting yang mengganggu. Nah, ini karena kita membutuhkan benar-benar sisi luarnya ya, yang mengelilingi. Nah, daripada kita gambar manual, ini ada satu cara yang dia lebih cepat ya. Nah, seperti ini juga kita bisa delete dulu, kita bawa masuk ke dalam ya, seperti ini ya. Ini kawan-kawan, nah ini bisa. Nah, oke. Nah, ini bolehlah seperti ini. Sebelah sini juga udah bagus, sudah rapi. Kita cari yang lain. Oh, ini masih ada bercak. Ya, harus sangat teliti ya kawan-kawan. Nah, ini tergantung kita mau pakai bayangan apa enggak. Kalau pakai bayangan jadi seperti ini, tapi kalau kita pengen benar-benar rapi, ya udah kita bisa masukin ke sini. Kita kurangi. Nah, setting lagi. Nah, mungkin kita hanya butuh daunnya aja, nggak usah sampai ke ininya, bayang-bayangnya. Seperti ini bisa kita bersihkan dulu. Kita naikkan seperti ini, itu bisa. Tambahkan titik kalau memang dia nggak mau. Nah, ini juga diperbaiki. Oke, memang harus sedikit sabar karena memang butuh proses ya kawan-kawan. Oke, pelan-pelan. Yap. Oke, pelan-pelan kita harus bersabar dulu. Seperti ini. Oh, boleh ditambah lagi. Oke. Sebelah sini kita bersihkan dulu. Oke, sini dibersihkan juga. Kita bisa dorong ke atas ya. Nah, ini juga udah mulai bagus. Oke, kita rapikan lagi. Oke, ini udah bisa. Oke ya. Nah, kenapa ini kita cek dulu apakah ini udah benar-benar rapi. Kita kasih warna teman-teman. Oke, sangat
mengunci semua ya. Oke, ini kita bisa gunakan untuk mengambil objek yang ada di belakang. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan intersect ya kawan-kawan. Seperti yang materi sebelumnya, mengambil objek ya. Kita paskan dulu ke objek yang mau kita ambil. Objek pertama atau pisaunya kita pegang, tekan shift atau tahan shift ya. Shiftnya di keyboard ditahan, kemudian klik objek kedua, objek gambar. Nah, ini dia akan muncul tools ini. Kita gunakan yang intersect. Ini dua objek dipegang ya kawan-kawan, baru nanti muncul ini intersect. Sehingga pada saat kita intersect, kita akan menghasilkan pisau pemotong, hasil potongan dan objek yang lama. Nah, ini kita berhasil membuat menghapus background. Nah, ini kita bisa gunakan untuk mungkin membuat promo yang baru seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk promo yang baru ya. Itu kita bisa bawa ke depan ya. Untuk membawa ke depan kita bisa klik kanan, ada order ini ada to front of layer. Nah, ini untuk ke depan, atau kalau cara gampangnya itu adalah kontrol ditekan kemudian home untuk biar ke depan, atau kontrol backup ya. Nah, kontrol ditahan kemudian backup. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa taruh di objek seperti ini, kita gunakan untuk membuat promo baru. Nah, ini bisa ya kawan-kawan. Nah, kalau biar lebih cantik, kita bisa gunakan juga ini menjadi kontur ya, kontur untuk membuat gambar lebihan seperti ini ya. Nah, kita coba dulu untuk membuat outline. Nah, ini bisa jadi sebuah promo yang cantik kalau kita mau bikin suatu promo ya teman-teman. Nah, tinggal dikasih tulisan dan sebagainya. Yang penting itu cara untuk mengambil gambar JPG, kita ambil objeknya saja atau kita katakan kita hapus backgroundnya, seperti itu caranya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nanti kalau masih bingung bisa di play ulang video ini pelan-pelan ya kan, agar teman-teman bisa konsepnya adalah mengambil, saya contohkan di lingkaran ini, anggap aja ini untuk pisaunya seperti tadi, pisau untuk mengambil objek, tekan shift ditahan, kemudian tekan objek kedua, kita pakai intersect. Ini kita semacam pisau ini mengambil komponen baru seperti ini, komponen barunya ya, ini komponen baru yang kita ambil tadi seperti ini. Oke kawan-kawan, itu mungkin materi yang bisa kita sampaikan, sedikit rumit tapi sangat penting. Terima kasih, silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.